Halo Sobat Geodemi, kembali lagi di channel Geodemi. Pada kali ini kita akan belajar terkait dengan pengantar geografi, meliputi konsep, prinsip, dan pendekatan. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel Geodemi, dan jika materi yang diberikan kali ini bagus, silakan klik tombol like. Dan jangan lupa pula pencet notifikasi untuk mendapatkan materi-materi terbaru terkait dengan dunia geografi di channel ini. Oke sahabat Geodemi, yang pertama harus kita ketahui sebelum belajar terkait geografi adalah terkait dengan konsepnya. Geografi itu sebenarnya apa? Geografi ternyata berasal dari bahasa Yunani, yaitu geographian. Bumi ditambah ini kegiatan lukis sama dengan geografi. Jadi apa bumi itu? Bumi dalam bahasa Yunani yaitu geos. Sedangkan graphien adalah mencitrakan, mendeskripsikan, menggambarkan, atau melukiskan. Jika digabungkan, kata geo dan graphien menjadi sebuah kata baru, yaitu geografi. Geografi secara umum merupakan gambaran atau pencitraan tentang bumi. Geografi mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan bumi tentunya. Terus bagaimana cara mempelajarinya? Para ahli geografi menggunakan peta sebagai sarana untuk penggambaran objek-objek di muka bumi dengan menggunakan skala. Pada skala kecil akan tercakup wilayah yang luas dengan objek-objek pengamatan yang umum. Sedangkan pada skala besar akan tercakup wilayah yang sempit dengan objek-objek pengamatan yang semakin detail. Lalu secara resminya atau secara umumnya geografi itu apa? Menurut hasil seminar dan lokakarya peningkatan kualitas dan pengajaran geografi di IKIP Semarang tahun 1988, para ahli mendefinisikan geografi sebagai ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Jadi geografi itu sebenarnya sebuah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan. Loh, kok persamaan dan perbedaan? Ternyata Finch pada tahun 1957 mengumumkan bahwa andai kata di permukaan bumi ini tidak ditemukan perbedaan serta keberagaman, baik itu fenomena fisik, sosial, ekonomi, budaya, maka tidak akan ada dasar landasan keberadaan disiplin ilmu geografi. Sehingga geografi ya tentunya harus mempelajari perbedaan maupun persamaan, karena geografi mengkaji tentang keragaman fenomena di muka bumi. Selanjutnya ada fenomena geosfer. Fenomena geosfer itu apa sih? Fenomena geosfer itu terdiri dari 5 fenomena. Yang pertama adalah fenomena geosfer terkait dengan litosfer, yaitu keberadaan fenomena di muka bumi berdasarkan pada lapisan batuannya. Karena lapisan batuan tentunya yang dipelajari adalah mulai dari yang tampak di permukaan bumi hingga yang di dalamnya. Ternyata geografi itu tidak hanya mempelajari permukaannya saja, tetapi dalamnya. Dalam bumi itu tidak hanya satu lapis loh, tetapi berlapis-lapis. Nanti akan kita pelajari di materi selanjutnya terkait dengan litosfer ini.
Yang kedua adalah atmosfer. Jika tadi litosfer berada di bawah permukaan bumi yang mengkaji terkait dengan batuan, tanah, maka atmosfer itu mengkaji terkait dengan udara, yaitu ruang yang terdapat di atas permukaan bumi, baik ruang yang dapat dihuni oleh manusia hingga ruang yang membantu untuk menjaga bumi dari kehancuran, baik itu oleh meteor ataupun benda asteroid lainnya. Fenomena cuaca dan iklim terjadi pada lapisan atmosfer ini. Biosfer. Biosfer mempelajari terkait dengan kumpulan makhluk hidup yang ada, baik itu biota laut, hewan, tumbuhan yang ada di permukaan bumi. Karena keragaman hayati yang ada di permukaan bumi sangat banyak sekali. Bahkan Indonesia pun juga nomor 2 loh di dunia terkait dengan keragaman plasmanustatnya, sehingga kita harus banyak mempelajari terkait dengan fenomena biosfer ini agar kita tahu manfaatnya, tahu kegunaannya, dan jika itu berbahaya, kita tahu cara menghindarinya ataupun cara mengobatinya. Hidrosfer. Pada hidrosfer kita akan mempelajari terkait dengan lapisan air, baik itu berada di daratan maupun di lautan. Karena 2/3 permukaan bumi ternyata berisi air, baik itu air yang menggenang, air yang mengalir, maupun air yang menguap, sehingga akan mempengaruhi cuaca dan iklim yang berkaitan dengan atmosfer. Dan yang terakhir adalah antroposfer. Siapakah itu? Ya kita, manusia. Manusia memiliki peradaban. Peradaban tersebut memiliki keberagaman. Itulah yang dipelajari dari geografi berkaitan dengan fenomena. Ciri khas geografi menjadi sebuah pendekatan. Karena geografi memandang bagaimana manusia membentuk, memodifikasi, dan mengubah bentuk-bentuk lingkungan alam sehingga menciptakan bentukan baru yang semakin kompleks dan tercipta lingkungan buatan dengan kehidupan baru. Duet geograf Indonesia yaitu Pintarto, seorang ahli geografi manusia, dan Surastopo Hadi Sumarno, ahli geografi fisik, berusaha mempertemukan dua sayap geografi secara terpadu dengan menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan keruangan atau spasial, yang mempelajari perbedaan lokasi terkait dengan sifat-sifat yang penting. Analisis keruangan berguna untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pola persebaran objek atau fenomena secara keruangan. Tentunya antara desa dengan kota itu sebuah ruang yang berbeda, sehingga isinya pun juga berbeda. Begitu juga dengan air, daratan, dan udara, memiliki ciri khas tersendiri. Ekologikal merupakan pendekatan yang kedua, yang mengkaji terkait interaksi antar organisme hidup dengan lingkungannya dalam suatu ekosistem. Jadi, di geografi ini, secara umum ekologikal tidak hanya melihat lingkungan itu secara alami, tetapi juga perubahan-perubahannya, misalkan yang terdapat pada gambar. Ternyata pembangunan itu juga harus memperhatikan terkait dengan kondisi tanahnya, kondisi kemiringan lerengnya, kondisi hayati yang ada di sana, sehingga kita mampu memanfaatkannya secara benar dan baik. Pendekatan yang ketiga adalah terkait dengan regional. Pendekatan regional merupakan pendekatan kompleks wilayah yang mengkombinasikan keruangan dan ekologikal dengan menekankan keragaman wilayah yang kompleks. Dari pendekatan ini berkembang pemahaman dinamika antar wilayah, peramalan wilayah, dan perencanaan wilayah yang merupakan rangkaian dalam pengembangan wilayah. Yang pertama adalah Thales, seorang berkebangsaan Yunani. Dia meneliti geografi dengan karya-karya hasil perjalanannya.
Terus ada Herodotus, seorang berkebangsaan Yunani pula yang melaporkan perjalanannya saat di Timur Tengah. Pytheas berusaha mengukur jarak matahari dan bumi. Jika Thales dan Herodotus secara kualitatif, Pytheas sebagai tokoh geografi yang berusaha mencari keragaman yang ada di permukaan bumi atau fenomena yang ada di permukaan bumi secara kuantitatif. Eratosthenes, seorang berkebangsaan Yunani, sebagai bapak geografi, memperkenalkan pengertian geografi dalam buku Geografia. Dia menyatakan bahwa bumi itu berbentuk bulat. Dengan pembuktian yang dia lakukan, melakukan perhitungan keliling bumi dengan cukup akurat. Bahkan hanya selisih 1% dari pengukuran sebenarnya. Yang dimaksud pengukuran sebenarnya itu yang bagaimana? Yaitu pengukuran yang mutakhir, yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang dengan peralatan yang modern. Perhitungan Eratosthenes keliling bumi itu kurang lebih 24.650 mil. Dan penelitian modern keliling bumi sepanjang 24.875 mil. Oke, dari berbagai pendapat ahli terkait dengan konsep geografi, ternyata mereka memiliki kesamaan titik pandang dalam melihat geografi secara umum. Yang pertama, bumi sebagai tempat tinggal. Bayangkan, jika bumi ini seperti matahari, tentunya kita tidak bisa menempatinya. Yang kedua, geografi mempelajari terkait dengan hubungan manusia dengan lingkungannya atau interaksi. Contohnya adalah bapak petani, ibu petani melakukan proses pertanian, tentunya mengandalkan tanah, cuaca, iklim, dan sumber daya hayati. Hal tersebut berkaitan dengan semua fenomena geosfer yang telah disebutkan tadi. Geografi juga mempelajari terkait dengan dimensi ruang dan dimensi historisnya. Peramalan, pendekatan, penelitian terkait dengan masa lalu dan masa yang akan datang akan dapat dilakukan di ilmu geografi, baik itu secara keruangan maupun kewilayahan, sehingga mampu untuk menentukan, untuk memprediksi lingkungan yang ada pada masa sebelumnya, masa saat ini, dan masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah pendekatan meliputi spasial, ekologi, dan regional, sehingga seluruh komponen yang ada di permukaan bumi dipelajari secara detail melalui 3 pendekatan tadi. Oke, terus prinsip geografi itu yang seperti apa? Yang pertama, prinsip geografi adalah penyebaran atau distribusi. Jadi, semua fenomena di bumi itu ternyata tersebar di seluruh permukaan bumi. Misalnya, terkait dengan tanah di pegunungan vulkanik atau gunung api aktif itu berbeda dengan tanah yang berada di pinggir lautan atau di pantai. Begitu juga tanah yang berada di tepi sungai mungkin berbeda dengan tanah yang berada di gurun pasir di Timur Tengah. Kita dapat lihat berbagai macam tanah, ada litosol, itu tanah merah, tanah aluvial, tanah yang berada di sekitar sungai, tanah regosol, dan tanah merah, yang umumnya adalah tanah yang tandus, lempung, atau liat, sehingga sulit untuk menyerap air. Berbeda dengan tanah aluvial, dia yang mudah menyerap air dan bersifat subur. Prinsip geografi selanjutnya adalah interrelasi, yaitu keterhubungan saling kait dalam ruang, keterhubungan jalur perdagangan misalnya, atau keterhubungan antar negara. Pada peta dilihatkan bahwa terkait dengan
jalur ekspedisi Sriwijaya. Ternyata jalur ekspedisi ini tidak hanya sebagai pencitraan untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi di sisi lain juga untuk mendapatkan sumber-sumber daya alam yang ada, sehingga mampu untuk mempertahankan kekuasaan dari negaranya tersebut. Saling kait-mengkait dalam interaksi ruang tentunya sangat berkaitan dengan fenomena geografi. Yang ketiga adalah geografi itu senantiasa menjelaskan atau mendeskripsikan melalui berbagai bentuk, baik itu angka, peta, tabel, grafik, dan sebagainya. Umumnya penjelasannya itu melalui peta, mendeskripsikan hal yang ada di permukaan bumi menggunakan peta, globe, ataupun atlas. Contohnya, peta zona kerentanan gerakan tanah, mendeskripsikan terkait dengan potensi gerakan tanah di Provinsi Jawa Tengah. Kita bisa melihat bahwa terdapat simbol-simbol tertentu untuk membedakan karakteristik kerentanannya. Misalnya kalau merah itu sangat rentan, kuning itu sedang, dan hijau merupakan kawasan yang relatif aman. Begitu juga dengan pendeskripsian terkait dengan kondisi bencana di Indonesia dalam rentang tahun yang berbeda. Bencana itu berkaitan dengan fenomena geosfer, baik itu endogen secara alami dari dalam bumi maupun eksogen yang disebabkan oleh aktivitas manusia maupun kerusakan oleh alam. Seperti banjir, puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, gelombang pasang atau abrasi, tsunami, gempa, letusan gunung api, dan sebagainya. Kita mampu melihatnya, mampu mudah untuk menentukannya, mampu mudah untuk mempelajarinya jika dideskripsikan, baik itu melalui grafik seperti yang ada di gambar maupun peta. Prinsip selanjutnya adalah koreologi. Ini adalah prinsip terakhir dalam ilmu geografi, yaitu mempelajari terkait dengan gejala yang ditinjau sebenarnya dalam ruang, beserta integrasi, interrelasi, dan interaksinya. Berkaitan dengan saling kait-mengkait, saling hubung-menghubung, dan saling kuat-mengkuatkan. Contohnya adalah Regional Geology of Indonesia. Ternyata persebaran karakteristik geologi itu bermacam-macam,